Pak Kodari juga pernah bilang menarik gini soal MBG ini kan janji politik. Emang seberapa dosa kalau misalnya masyarakat ada yang menuntut bahwa MBG di stop dulu nih gitu, tapi kemudian Pak Kodari bilang ini kan janji politik. Nah kalau nggak itu naikkan? Begini, yang namanya janji politik itu bukan sekedar atau semata-mata janji, tapi dia adalah visi. Jadi presiden, Pak Prabowo ini sebelum menjadi presiden sudah mengidentifikasi permasalahan bangsa kita. Masalah-masalah apa sih yang penting? Nah kalau bicara masalah kesehatan, salah satunya masalah stunting. Kalau bicara anak-anak, salah satunya kurang gizi. Dan beliau benar, saya baca laporan riset dari Bappenas pada bulan November 2025, ternyata 56%, saya ulang ya, 56% alias lebih dari separuh, anak Indonesia itu masuk kelas, belajar, dengerin guru, perutnya lapar. Dan dengan adanya MBG, angkanya turun menjadi 16%, turun 40%. Jadi masalah perut lapar itu masalah yang konkret, masalah yang real. Nah presiden menjadi presiden, karena saya mau mengatasi masalah ini, misi suci untuk mengatasi masalah stunting, masalah kesehatan, masalah IQ. Saya ingin rakyat Indonesia menjadi maju, bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Makanya dibuatlah program ini. Oke, nah menarik tuh tadi misi suci arti. Tapi karena kita membenahi tata kelola, komunikasinya dari presiden sampai ke dapur lah gitu misalnya. Karena kita nggak bisa menafikan banyak yang bermasalah nih dapurnya. Nah itu gimana sih Pak Kodari? Iya, masalahnya kan bukan di presiden. Berarti dari kok masalahnya di implementatornya. Makanya dikoreksi, makanya ada DPR, makanya ada aparat hukum, makanya ada media, makanya ada kritikus. Sejauh bicara mengenai tata kelola tidak masalah. Tapi kalau Anda tidak setuju dengan programnya secara politis, mohon maaf, Anda harus sabar. Nunggu tahun 2029. Mudah-mudahan ada calon presiden yang tidak setuju MBG, Anda pilih calon yang tidak setuju tersebut, begitu. Nah, kalau misalnya 2024 yang lalu Anda tidak pilih Presiden Prabowo, lalu Anda tidak setuju dengan program ini, wajar. Oke, berarti memang kritik itu wajar dong. Wajar dong. Kalau nggak setuju dari awal ya dia kritik sekarang ya wajar gitu loh. Tetapi yang dulu pilih Pak Prabowo sekarang kritik juga lebih wajar lagi karena dia punya harapan kepada Pak Prabowo. Tetapi Pak Prabowo juga punya hak untuk tetap menjalankan program ini sampai dengan 2029 karena beliau diberi mandat 5 tahun. Presiden kita kan diberi mandat. Semua presiden terpilih, mau Mas Ganjar, mau Mas Anies, ya itu terpilih 5 tahun. Nah misalnya nih siapa? Misalnya Mas Anies nggak setuju dengan IKN. Program IKN saya bubarkan kalau beliau jadi presiden. Boleh nggak kita nggak setuju? Ya boleh aja, tapi nggak bisa Mas Anies, Anda nggak boleh bongkar IKN atau Anda nggak boleh nggak lanjutkan IKN. Itu hak dia. Karena dia sudah terpilih dan dia sudah punya visi dan misi tidak melanjutkan IKN. Tapi kan yang terpilih Pak Prabowo, gitu loh. Nah, jadi ya kalau saya nggak setuju dengan Mas Anies terpilih, ya saya sabar nunggu 2029, saya cari presiden yang mau calon presiden yang mau melanjutkan IKN. Saya pilih dia, nggak milih Mas Anies, kan begitu. Ya gitu, nah, ya Mas Anies. Waduh jadi flashback lagi nih. Ya rame kan. Iya, jangan sampai nilai 11/100 ini. Nah, balik lagi tuh. Makasih ya.